Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Rahmi, NIM 21037021 dari Prodi Statistika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah wawasan Nusantara yang sering terjadi di lingkungan terdekat saya. Sebelum kita masuk ke masalah wawasan Nusantara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Apa masalah wawasan Nusantara yang sering terjadi di lingkungan terdekat saya? Masalah wawasan Nusantara yang sering sekali terjadi di lingkungan terdekat saya adalah masalah tentang membeda-bedakan teman atau orang lain berdasarkan kedudukannya, budayanya, rasnya, bahasanya, dan warna kulitnya. Salah satu contoh permasalahannya yang sering terjadi di lingkungan terdekat saya ini adalah seperti banyaknya orang-orang yang hanya mau berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, sedangkan orang-orang yang berkedudukan rendah tidak dihargai dan sering sekali dianggap sepele. Permasalahan yang satu ini sering sekali terjadi di lingkungan terdekat saya, karena orang-orang yang tinggal di lingkungan terdekat saya ini hanya mau berteman dan hanya mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, sedangkan orang-orang yang berkedudukan rendah tidak dihargai dan sering sekali dianggap sepele. Dan contoh lainnya seperti banyak orang-orang yang membuli dan mengejek orang-orang yang mempunyai warna kulit hitam, dan mereka tidak mau berteman dengan orang-orang yang mempunyai kulit warna hitam ini, karena mereka merasa orang yang mempunyai kulit warna hitam ini tidak pantas berteman dengan mereka, dan mereka seringkali membuli dan mengejek orang yang mempunyai kulit warna hitam ini. Sehingga dari permasalahan ini banyak akibat yang ditimbulkan, salah satunya adalah perpecahan. Karena apabila kita membeda-bedakan orang lain berdasarkan kedudukannya, budayanya, bahasanya, rasnya, dan warna kulitnya, jika ada yang tersinggung, maka bisa jadi akan menyebabkan konflik dari orang yang membeda-bedakan tersebut. Dan juga lingkungan di sekitar kita tidak akan harmonis dan juga tidak akan serasi. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan generasi Pancasila yang gemilang, maka kita juga turut wajib mengikuti dan mengimplementasikan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu sila yang menjunjung tinggi setiap keberagaman yang ada di Indonesia adalah sila ketiga mengenai persatuan Indonesia. Dengan bersikap saling menghormati dan menghargai setiap keberagaman seperti keberagaman kedudukan, budaya, bahasa, ras, dan warna kulit, maka akan tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Dengan bersikap tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan, maka tidak akan menimbulkan adanya saling membenci yang akan menimbulkan konflik dan perpecahan. Karena dalam Pancasila pun sudah dikatakan bahwa kita harus bersatu dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga telah disebutkan pula dalam semboyan kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Jadi dari hal tersebut kita harus bisa memahami seberapa pentingnya persatuan bangsa, di mana kita sepakat walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, ras, kedudukan, dan warna kulit, tetapi kita harus tetap satu dan tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Karena kita sesama manusia ini sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Adapun sikap yang harus dikembangkan supaya konflik dan perpecahan ini tidak ada lagi di lingkungan sekitar kita adalah yang pertama, kita harus bersikap saling bertoleransi kepada orang lain. Yang kedua,
saling menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, memiliki sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling membantu kepada orang lain yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan kedudukannya, rasnya, budayanya, bahasanya, dan warna kulitnya. Jadi, kita harus selalu menerapkan kelima sikap ini di setiap pergaulan kita agar perpecahan dan konflik tersebut tidak ada lagi di lingkungan sekitar kita. Jika interaksi yang dibangun suatu masyarakat maupun antar kelompok masyarakat bersifat asosiatif, maka kehidupan lingkungan yang terbangun adalah kehidupan yang serasi, harmonis, dan terintegrasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.